Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melaksanakan pembelajaran kita bahasa Indonesia. Materi kita yang untuk hari ini yaitu hikayat. Jadi sebelum kita memulainya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Oke. Sehat kalian, Nak? Alhamdulillah sehat, Miss. Alhamdulillah. Untuk ini remedial bahasa Indonesia kemarin sudah saya beritahukan kepada beberapa kawan kalian untuk teknisnya seperti apa. Jadi di psikologi itu udah saya berikan kalian waktu untuk yang ketiga untuk memperbaiki nilai kalian, ya. Kemudian untuk secara keseluruhan untuk nilai bahasa Indonesia saya pikir kalian sudah diberitahukan oleh wali kelas bahwasanya kalau kalian harus memenuhi semua nilai-nilai kalian yang ada di situ. Kalau enggak, nanti ketika kalian diratakan nilai kalian itu akan rendah, walaupun ketika kalian ujian PTS atau ujian nanti final di akhir semester itu tetap nilainya rendah kalau kalian tidak memenuhi nilai tugas-tugas yang sudah saya berikan di akun psikologi saya. Ya, jadi pelan-pelan aja, Nak, mengerjakannya, karena nanti kan setiap bulan itu pasti saya kembali lihat siapa aja tuh yang belum mengerjakan secara keseluruhan. Ya, jadi dikerjakan ya. Ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk ke materi ini? Untuk soal ujian saya pikir itu semua sudah pas dengan materi kita sebelumnya. Bahkan itu materinya tidak secara keseluruhan saya masukkan. Ya kan? Ya kan, Nak? Iya, Mem. Ya. Cobalah, Nak. Saya mau video kalian semua, saya mau lihat wajahnya. Untuk siapa nih 10 Einstein Muhammad ya. Jumadi, kemudian ada Adelia, Desri. Baik, Mam. Sudah, Mam. Ya. Jangan fotonya, tetapi orangnya ya. Nah, yang lain. Ini masih hitam-hitam nih. Kemarin udah dapat kota kalian, Nak. Tiara. Nah, Tiara nih anggota KWU saya ya. Iya, Tiara. Tiara, kamu bergabung di KWU saya ya, Tiara? Iya, Mem. Nah, biar saya nampak nih wajah-wajahnya ini. Oke. Yang lain mana, Nak? Kok nggak ada nih videonya nih? Ini sambil saya mulai pelajaran, kalian tetap menggunakan video ya. Nanti saya cek kembali, karena waktu kita juga nggak banyak, nanti masuk ke pelajaran yang lain. Ya, jadi hari ini itu kita membahas tentang hikayat. Coba, siapa yang tahu hikayat? Pernah dengar nggak hikayat itu apa? Waktu di SMP ada nggak belajar hikayat? Nggak ada ya? Ayo, mana nih suaranya? Biasanya di kelas 10 paling aktif ini. Nggak dengar. Nggak dengar? Nggak pernah dengar, Mi. Nggak kedengaran saya di situ?
Nggak Nggak kedengaran? pernah dengar hikayat. Nggak pernah dengar hikayat. Oh, nggak pernah dengar hikayat. Saya pikir nggak kedengaran. Nggak pernah ya. Nah, siapa orang Melayu di sini? Siapa yang maya-maya? Hah? Ada nggak orang Melayu di sini? Nggak ada? Nggak ada dari sini orang Batu Baka? Hah? Kalau orang Melayu harusnya tahu ini hikayat itu apa. Oke, karena nggak pernah dengar dan baru ini, maka saya akan membahas tentang hikayat. Perhatikan, jadi hikayat itu adalah karya sastra dari Melayu. Jadi bahasanya itu masih menggunakan bahasa Melayu kuno. Tapi jangan salah, hikayat ini kalau di UN itu sering sekali keluar. Karena bahasanya itu masih Melayu kuno dan pasti kalian agak sulit memaknainya. Yang pertama itu kalian harus sering baca yang namanya hikayat supaya lebih sering memaknai hikayat. Jadi hikayat ini seperti novel atau legenda, hanya saja dia menggunakan bahasa Melayu kuno. Kita lihat ya contohnya. Nah, ini ada contoh hikayat. Hikayat Idra Bangsawan. Lihat bahasa Melayu kunonya ya. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Sahrial. Setelah beberapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Nah, inilah tadi yang disebut dengan menggunakan bahasa Melayu kuno. Artinya, nak, kalau kalian bilang, Mem, Melayu kuno kok mirip ya bahasanya dengan bahasa Indonesia? Ya iya, karena bahasa Indonesia itu kan asalnya adalah dari bahasa Melayu kuno, yaitu Melayu, bukan Melayu ini ya, bukan Melayu Sumatera ya, Melayu yang kita pakai untuk bahasa Indonesia itu Melayu Riau, asalnya ya, Melayu Riau. Jadi bahasa Melayu itu dipilih untuk menjadi bahasa Indonesia. Kenapa? Walaupun waktu itu bahasa Jawa itu lebih banyak, ini kita belajar ya sedikit kenapa bahasa Melayu, mengenang sejarah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Jawa itu kan sebenarnya lebih banyak nih partisipannya atau lebih banyak penggunanya. Tetapi yang digunakan itu adalah bahasa Melayu yang diangkat menjadi bahasa Indonesia. Kenapa? Karena hampir merata seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia itu bahasa Melayu itu ada penyebarannya. Karena bahasa Melayu ini digunakan dalam bahasa perdagangan. Ya, bahasa perdagangan. Ya, bahasa perhubungan antara si pedagang satu dengan pedagang yang lain. Ya, jadi bahasa Melayu lah yang digunakan untuk bahasa Indonesia. Itu yang pertama, masalah partisipannya. Yang kedua, bahasa Melayu ini tidak sesulit bahasa Jawa. Misalnya ya, kalau di bahasa Melayu ini apa yang tertulis itu juga yang dibacakan atau yang disebutkan. Jadi lebih mudah untuk dipahami. Makanya bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Jadi itu dua ya. Itu dua masalahnya kenapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Nah, kembali lagi ke hikayat, tapi bahasa Melayu kenapa mirip dengan bahasa Indonesia? Nah, itu tadi jawabannya. Hanya saja di sini coba perhatikan susunan-susunannya seperti yang kita pelajari sebelumnya. Untuk kalimat itu kan ada subjek, predikat, objek. Nah, itu kan harus berurutan. Ketika di bahasa hikayat ini dia menggunakan bahasa Melayu, perhatikan itu tidak teratur penggunaan subjek, predikat, objeknya. Nah, itu dia ya. Cobalah setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun tua keluarnya dengan panah,
dan yang muda dengan pedang. Nah, ayo ini apa artinya? Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat. Nah, terlalu amat. Nah, ada salah lah itu kan, udah kata terlalu, pakai lagi kata amat. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahri dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Nah, ini dia yang saya sebutkan dengan bahasa Melayu kuno. Ya, ini udah tahu ya gambaran hikayat. Hikayat ini memang tidak sepopuler itu ya, Nak, sepopuler cerpen atau novel. Bahkan hikayat ini hampir dia ditinggalkan. Makanya hikayat ini masuk dia ke dalam kurikulum kita supaya kita tidak melupakan salah satu jenis karya sastra di Indonesia itu salah satunya adalah hikayat, dan hikayat ini kan menggunakan bahasa Melayu yang merupakan bahasa Indonesia ya, sejarah asal dari bahasa Indonesia. Makanya hikayat ini dimasukkan lagi ke dalam pembelajaran kita. Kalaupun nanti kalian lihat buku-bukunya untuk hikayat ini, Nak, untuk hikayat ini mungkin masih buku-buku lama ini, buku-buku lama sekali ya. Dan untuk memberikan makna dari hikayat ini kalian butuh beberapa waktu untuk membacanya. Karena nanti ketika kalian mendapatkan sebuah soal yang dipertanyakan itu bisa amanat. Ya, amanat. Atau kalian disuruh tema dari cerita tersebut apa, misalnya seperti itu. Nah, yang saya berikan ini tidak sesulit dengan hikayat yang lain ya. Ini masih sangat rendah nih bahasa Melayunya. Nah, untuk hari ini kita hanya menemukan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dari sebuah hikayat. Nah, untuk unsur intrinsik namanya dia karya sastra. Jadi hikayat ini bentuknya itu kan prosa, sama seperti cerpen, novel ya, sama dia seperti cerpen dan novel. Seperti kita ketahui prosa itu sama seperti puisi, ada prosa lama dan ada prosa baru, sama kan seperti puisi, ada puisi lama dan puisi baru. Kalau dia prosa lama itu seperti apa, Nak? Dongeng. Nah, dongeng itu kan dibagi lagi menjadi 4. Apa aja? Yuk kita kita mengulang sedikit. Apa aja kira-kira, Nak? Dongeng itu terbagi menjadi 4. Saya kasih clue satu dia fabel yang tokohnya adalah hewan. Yang kedua Mitos. ya, mitos atau mite ya. Mitos itu sifatnya, mite namanya ya, Nak ya. Mitos itu sifatnya. Oh iya. Ya, yang ketiga apa lagi? Legenda. Legenda. Yang keempat Parabel. itu tadi saya Hikayat, Miss. Gajah Mada loh contohnya, Gajah Mada. Hikayat, Miss. Nah, hikayat itu nggak termasuk dongeng. Saya bilang kan pembagian dari dongeng. Hikayat tidak termasuk dalam dongeng. Hikayat dia berdiri. Salah satu contohnya itu adalah Gajah Mada. Iya, Gajah Mada. Bagaimana perjuangan si Gajah Mada? Masuk dia ke sage atau kepahlawanan. Kan tadi ada 4, ada fabel. Itu masuk dia semua ke dalam dongeng ya. Jenis prosa lama salah satunya adalah dongeng. Jadi dongeng itu terbagi 4. Yang pertama fabel yang berhubungan dengan tokohnya adalah hewan. Yang kedua mitos, mitos sifatnya ya. Yang kedua itu mite, cerita yang berhubungan dengan alam gaib. Seperti apa, Nak, contohnya? Roro, Jonggrang. Nah, itu masuk dia ke mite. Kemudian yang ke Nyi Roro Kidul juga masuk itu ya, ke mite. Yang ketiga tadi apa? Legenda. Namanya legenda, sejarah. Sejarah terjadinya sejarah terjadinya tempat. Contohnya yang paling dekat dengan kita adalah Danau Toba. Tangkuban Perahu. Perahu. Tangkuban Perahu. Nah, kemudian yang keempat yaitu sage seperti cerita Gajah Mada. Nah, itu. Kemudian salah satu jenis prosa lama yaitu hikayat. Kalau dia prosa baru masuk dia cerpen.
kemudian novel, ya itu masuk dia ke prosa baru. Biografi masuk mana biografi? Kan ada biografi, ada autobiografi. Auto dia menciptakan dirinya sendiri, biografi menceritakan orang lain. Nah, auto dan biografi itu masuk ke dalam jenis prosa kan? Prosa apa? Prosa baru. baru. Baru, Miss. Baru. Ya paham ya? Kita mengingat ya. Jadi di sini saya akan membahas bagaimana menemukan unsur-unsur intrinsik dalam sebuah intrinsik dan ekstrinsik dalam sebuah hikayat. Kemudian, nah ini tujuan pembelajaran kita. Nah, karena ini adalah hikayat yang cukup lama, karya sastranya bahkan sekarang juga tidak ada nih produksi lagi hikayat ini ya, Nak ya. Hikayat ini nggak ada lagi memproduksi. Kecuali kalau kamu mau lihat itu ke karya-karya sastra orang Malaysia, tapi namanya bukan hikayat lagi ya. Hanya penggunaan bahasa Melayunya aja. Kalau hikayat ini kan dia ceritanya tentang cerita masa lalu yang diceritakan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Nah, mengidentifikasi karakteristik bahasa hikayat. Jadi hikayat itu kan tadi saya bilang menggunakan bahasa Melayu kuno atau Melayu klasik ya. Perhatikan. Ini tadi hikayat sudah saya jelaskan. Nah, untuk ciri-ciri hikayat karena dia ini prosa lama, jadi hampir samanya dengan yang namanya dongeng. Yang pertama itu anonim atau apa anonim, Nak? Tanpa nama pengarang. Ya, anonim ini tanpa nama pengarang. Jadi cerita hikayat ini dari mulut ke mulut. Sama seperti dongeng. Nggak tahu kita siapa yang menceritakan cerita asli dari Danau Toba itu. Hanya dari mulut ke mulut. Itulah yang disebut dengan anonim, tanpa nama pengarang. Ini salah satu ciri dari prosa lama. Kalau prosa baru kan dia langsung ada tuh siapa penulisnya. Kemudian istana sentris, ya istana sentris pusat. Jadi dia berpusat kepada cerita tentang kerajaan-kerajaan. Ya, istana sentris. Kemudian yang ketiga magis. Ini hampir sama dengan mitos ya. Tapi mitos itu lebih, kalau mito itu dia lebih ke gaib yang lebih jelek sebenarnya. Maknanya itu lebih ke negatifnya. Tapi kalau magis di kayak ini, ya misalnya aja tadi tiba-tiba dia bisa punya anak, tiba-tiba dia seperti ini, nah itu dia ya. Nah, bersifat pralogis artinya nggak masuk akal, ya pralogis tidak masuk akal. Menggunakan banyak bahasa arkais atau klise. Arkais itu tadi seperti ini, Nak. Ya, tadi kan kita ada contohnya arkais atau, nah ini. Coba perhatikan. Nih, seperti kata tersebutlah perkataan seorang raja. Nah, tersebutlah. Kemudian ada kata ini adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Ini kan kata-katanya kalau bisa disebutkan kalau dalam bahasa Indonesia ini kan nggak nyambung ya. Maka baginda pun terlalu amat sukacita. Ini yang disebut dengan arkais. Ya. Kemudian kita masuk yang mana lagi tadi? Nah, ini kemudian, nah ini banyak kata-kata yang sulit dipahami seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian sulit memahami jalan ceritanya. Iya, kenapa? Tadi kan saya sebutkan
Kenapa bisa sulit memahami jalan ceritanya? Karena bahasanya yang kita nggak paham susunannya, mana yang subjek, mana yang predikatnya, sehingga kita nggak bisa memberikan makna secara langsung atau memberikan secara langsung jalan ceritanya. Kemudian banyak menggunakan kosakata yang kini tidak lazim digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Namanya juga bahasa Melayu klasik. Jadi bahasa Indonesia itu kan bersifat apa? Produktif ya, bersifat produktif. Bahasa Indonesia itu salah satu sifatnya. Kenapa? Jadi Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada beberapa kali dia mengalami revisi. Kenapa direvisi? Karena dia ada penambahan kata. Jadi setiap tahun itu ada penambahan kata yang nanti biasanya revisi Kamus Bahasa Indonesia itu 4 atau 5 tahun sekali itu mereka revisi. Ada beberapa kata, contohnya ya, sekarang itu kita menggunakan kata daring dalam bahasa Inggris. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ini apa? Belajar daring itu belajar dalam internet. Belajar dalam internet. Kalau luring dia di luar dari internet. Nah, itu dia. Jadi dia sesuai dia. Jadi setiap tahun itu ada penggunaan bahasa yang bahasa itu produktif ya, menghasilkan beberapa bahasa. Nah, selain produktif, dia juga akan membuang bahasa yang tidak perlu lagi dipakai karena ada bahasa yang akan menggantikannya. Nah, makanya ada beberapa bahasa yang ada di dalam hikayat itu jarang sekali kita pakai di sehari-hari. Bisa jadi bahasa-bahasa yang ada di hikayat itu digunakan masih di beberapa kalangan orang yang memang mayoritasnya itu adalah orang Melayu. Kan tadi saya tanya, ada nggak di sini orang Batubara? Kan masih banyak itu komunitas orang Melayu di situ. Kemudian ditemukan tokoh dengan karakter di luar batas kewajaran, karakter manusia pada umumnya. Namanya hikayat. Dari sifat yang ketiga tadi sudah kita lihat ya, magis atau magis ya. Jadi jelas dia ada tokoh yang di luar karakter manusia pada umumnya. Kemudian, nah kita bicara unsur intrinsik hikayat. Saya pikir untuk unsur intrinsik hikayat ini hampir sama dengan cerpen dan novel ya, karena dia unsur intrinsik prosa yang dipakai, hampir sama. Ini nggak ada masalah untuk unsur intrinsik, itu sama dia seperti prosa baru, ada alur atau plot. Apa itu nak? Alur atau plot? Jalan cerita. Jalan cerita. Ada jalan cerita, kemudian ada tokoh, ada penokohan, kemudian ada sudut pandang atau point of view, ada latar. Ini saya pikir saya nggak jelaskan lagi ya, karena saya pikir kalian sudah paham ini. Iya, Miss. Nah, yang kita agak sulit itu adalah mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat. Kenapa? Karena itu tadi bahasanya kan susah. Jadi nilainya itu yang bagaimana? Nah, di sini saya jelaskan nilai adalah sesuatu yang berharga. Jadi dalam karya sastra, nilai berwujud makna di balik apa yang dituliskan melalui unsur intrinsik. Coba kita lihat ya. Nah, kan tadi kita bicara tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik. Jadi unsur ekstrinsik itu salah satunya adalah nilai. Jadi ada nilai moral, ada nilai budaya, ada nilai sosial, ada religius, dan ada nilai pendidikan. Nah, untuk melihat ini nak, kalau ini saya nggak perlu lagi jelaskan, saya pikir ya, ada nilai moral. Moral kan udah tahu artinya apa. Kemudian ada budaya, ada sosial, religius itu yang berhubungan dengan agama, sosial hubungan antara masyarakat, dan yang terakhir adalah nilai pendidikan. Nah, kalau untuk pengertiannya ini gampangnya sebenarnya, di kehidupan sehari-hari kita juga udah paham ini dengan nilai. Tapi ketika kalian dihadapkan dengan contoh dari hikayat, nah perhatikan, ini contoh hikayatnya. Sesudah tahu mengaji mereka dititah pula. Ada kata dititah. Mungkin dititah ini pun nggak pernah kalian dengar ya. Dititah,
pula mengaji kitab usul fikih hingga saraf tafsir sekalian diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Yang ditanya adalah analisis kandungan nilai. Jadi kita lihat nih, kandungan nilai yang terdapat di dalam kutipan hikayat. Nanti pada beberapa soal hikayat, saya akan memberikan hal yang sama. Jadi nanti kalian akan saya berikan contoh hikayat, kira-kira nilai apa yang terkandung di sini. Nanti saya akan berikan itu option-optionnya. Apakah dia masuk ke dalam religius, moral, dan lain-lain. Nah, itu kan tadi ada saya jelaskan. Nah, kita lihat ya. Terdapat nilai didaktis, yaitu kewajiban untuk mempelajari berbagai bidang ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Nilai didaktis ya, didaktis itu berarti apa? Pendidikan, ya. Pendidikan. Didaktis masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Jadi ini dianalisis. Jadi dianalisis ternyata di kutipan hikayat ini mereka belajar berhubungan dengan pendidikan. Apakah pendidikan yang mereka pelajari itu sesuai dengan pendidikan kehidupan saat ini? Iya, masih sesuai. Ya, Sesuai, Miss. sesuai. Termasuk isyarat tipu peperangan. Ya, kok bisa sih, Mem? Isu isyarat tipu peperangan ini masuk ke dalam kehidupan saat ini. Nah, peperangan yang kita hadapi sekarang ini bukan peperangan seperti zaman dahulu kala ya, menggunakan pedang dan senjata, tetapi peperangan yang kita hadapi sekarang ini adalah peperangan melalui apa? Moral, pendidikan. Kita dijajah dengan sejarah kita hampir terhapus dengan adanya apa? Masuknya budaya-budaya asing. Ya, masuknya budaya-budaya asing. Jadi tipu peperangan, jangan sampai kita kalah dengan perang kita yang saat ini ya. Salah satu senjata yang paling ampuh untuk memenangkan peperangan adalah belajar, Mak. Belajar, ya. Belajar adalah salah satu senjata usaha yang paling ampuh. Dengan kecerdasan kalian, kalian mampu menjadi pemenang dalam peperangan apapun. Ya. Jadi demikian saja untuk hikayat hari ini. Nah, kalau masalah unsur intrinsik dalam hikayat itu saya pikir nggak ada masalah. Nanti kalian jumpanya agak sulit itu dinilai ya unsur ekstrinsik. Tapi untuk unsur intrinsik, untuk alur, tema, penokohan, sudut pandang itu tidak terlalu berat nanti kalian memikirkannya, karena kan itu udah biasa kita selesaikan ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Sampai sini memang tidak ada pertanyaan. Tapi jangan khawatir, nanti saya kasih beberapa contoh hikayat, pasti kalian akan memberikan pertanyaan kembali sama saya. Ya? Mungkin sampai di sini saja dari saya. Jangan lupa untuk mengerjakan semua tugas dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Erwin ya. Pak Erwin atau Bu Anggi ini? Bu Anggi. Pak Erwin. Pak Erwin ya? Bukan Pak Yo. ya? Oke. Sampai sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.